Selamat malam guys. Selamat malam untuk para sahabatku dimanapun berada. Oke, malam ini saya kedatangan satu unit nih teman-teman, yaitu Isuzu Panther High Sporty. Jadi dengan keluhan tiba-tiba remnya nyeplos teman-teman. Rem nyeplos dan tiba-tiba untuk di bagian minyak tabung itu habis. Jadi di saat dipakai perjalanan dengan ownernya, dalam perjalanan tiba-tiba rem mendadak hilang atau jeplos. Dan setelah dicek, waktu sempat komunikasi dengan saya, ternyata minyak di tabung minyak remnya berkurang seperti itu. Lalu dipaksakan untuk dibawa ke tempat saya dengan kondisi menggunakan rem tangan yang jaraknya lumayan jauh, sekitar 15 kilo. Tapi alhamdulillah sampai ya teman-teman ya. Setelah saya teliti, analisa awal saya pertama itu, biasanya kalau Panther itu penyakit di roda belakang sepertinya. Karena beberapa kasus yang sering saya temuin itu di bagian wheel cylinder atau di bagian master rem belakang, yang di bagian bawah itu yang bagian belakangnya bocor. Tapi ternyata untuk kasus ini tidak. Begitu saya cek kemarin, udah sampai bleber-bleber, ternyata kebocoran di bagian roda depan sebelah kiri. Dapat kita amati ada bekas cipratan minyak. Ini bahkan masih berwarna merah. Ini posisi ngegantung. Itu adalah minyak rem yang menyemprot ke bagian kabin. Nah, kok bisa ada minyak rem di sini? Setelah saya teliti, ternyata sumber masalah yaitu ada pada selang fleksibel. Nah, mana selang fleksibel? Ini dia teman-teman nih. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi ini adalah selang fleksibel yang berfungsi ketika roda setir berbelok. Itu dia akan fleksibel untuk bergerak ke kanan dan ke kiri. Jadi ketika diinjak rem, ternyata ini pecah selang fleksibel ya teman-teman nih. Sumber masalah dari sini. Tuh, basah. Jadi kemarin sempat ditambah oleh ownernya minyak remnya, tapi setelah dalam perjalanan beberapa kali itu habis lagi karena minyaknya keluar dari sini. Jadi ketika ketika rem diinjak, dia akan keluar dari sini langsung nih teman-teman nih. Ini bisa dilihat sobek. Itu ya. Nah itu pecah. Selangnya pecah ya teman-teman. Jadi nih. Jadi jika untuk unit kendaraan teman-teman mengalami hal-hal seperti ini, jangan diabaikan ya. Karena ini salah satu tanda-tanda yang kerusakan yang sudah mulai terjadi pada selang fleksibel ini. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan untuk selang fleksibelnya. Kita lihat dulu untuk kondisi dari selang fleksibelnya ya guys ya. Ini untuk selang fleksibel di sini, karena saya untuk mencari part yang original agak susah teman-teman, karena di hari tadi Sabtu, jadi agak sulit untuk mencarinya. Di sini saya menggunakan yang merek Kansai. Oke ya. Mohon maaf, ini bukan dari endorse, bukan, karena ini biasa saya beli mereknya ini gitu ya teman-teman ya. Dan kita lihat untuk selang fleksibel, dia kanan dan kiri sama ya teman-teman. Jadi untuk selang sendiri ketika beli, jadi teman-teman nggak usah khawatir, dia bisa kanan bisa kiri kok. Jadi dia sama saja antara kanan dan kiri ya, gitu. Nah ini salah satu contoh kondisi selang yang bagus, yaitu harus seperti ini, gitu ya teman-teman ya.
untuk namanya yaitu brake hose gitu. Karena saya bikin konten ini malam karena memang kondisi unit datangnya tadi sore teman-teman. Dan baru sempat kita pegang karena posisi mobilnya di rumah, dianterin sore, jadi baru sempat kepegang untuk posisi malam ini. Nah, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, gimana cara menggantiannya? Oke, di sini selang ini panjang. Kita akan buka untuk di bagian sini, di bagian chassis sebelah kiri. Itu ada satu pipa rem. Itu kita akan buka menggunakan kunci 10. Lalu kita akan buka juga untuk sepi penguncinya ini. Dan di tengah itu ada satu lagi sepi pengunci. Ini di sini bisa dilihat. Saya akan lebih perjelas dulu. Ini sepi penguncinya. Oke, di sebelah sini teman-teman. Ini ya. Oke. Nanti akan kita buka dulu. Dan satu lagi, satu buah baut 17 di bagian kepak kaliper. Oke ya. Saya akan buka dulu, guys. Di sini baut ini, yang sini ya, itu kita kendorkan dulu sebelum kita buka sepi penguncinya ini, dengan tujuan ketika kita mengendorkan baut, jadi si selangnya ini nggak geser ya. Kalau teman-teman nggak punya, harusnya sih kuncinya seperti ini teman-teman nih. Di zoom kak. Ini namanya kunci nepel ya teman-teman. Memang kunci ini khusus untuk buka selang-selang pipa rem atau pipa kopling. Dia kayak kunci ring tapi sininya bolong ya. Tuh. Harusnya seperti ini. Tapi jika teman-teman nggak punya, bisa menggunakan kunci ring pas yang seperti ini. Gitu. Nah, kalau teman-teman menggunakan kunci ini, kunci nepel, dia akan lebih mudah karena dia seginya 6 ya. Untuk kondisi dari bintangnya tuh. Oke. Kita kendorkan dulu. Lalu kita buka untuk di bagian sepinya ini. Oke. Ini sepinya bisa dilihat. Lalu kita akan buka juga sepi yang di tengah sini tadi ya. Oke teman-teman, untuk sepi sudah terbuka. Agak sulit melepasnya tadi karena memang kondisi dari sepinya ini nggak pernah dibuka, jadi posisinya sangat lengket, karat ya. Ini bisa dilihat, jadi ada dua sepi. Ini yang bersih sepi atas dan ini yang basah untuk sepi di bagian bawah. Lalu terakhir kita akan buka untuk di bagian baut 17 menggunakan kunci 17. Sini kak. Lanjut teman-teman. Jadi untuk di bagian setelah kita buka sepinya semua, tinggal kita lepas untuk di bagian baut ini. Oke ya. Jadi untuk langkah selanjutnya itu menggunakan kunci 17. Ini menggunakan ring bisa. Oke. Kita kendorkan dulu. Kita akan lepas, nanti kita akan tarik ke bagian sebelah ke sini ya arahnya itu. Oh ya teman-teman, jangan lupa di sini di zoom lagi kak, sini deketin sini. Kalau teman-teman buka ini ada dua ring, jangan sampai hilang ya. Ini ada ring tembaga nih di dalam dan di luar di selang. Jadi kalau teman-teman buka, hati-hati jangan sampai jatuh. Lalu kita tarik ke bagian sini. Oke, keluar. Dan tinggal kita buka untuk di bagian sini teman-teman. Lanjut, kita siapkan untuk yang baru pipa selang fleksibelnya. Kita pasang kembali. Lalu kita masukkan juga untuk di bagian sini.
seperti ini. Setelah terpasang, untuk di bagian pipa atau selang fleksibelnya ini jangan lupa, ini ada 2 buah ring, satu di dalam dan satu di bagian luar seperti ini guys. Lalu kita pasang kembali. Dan setelah itu bisa kita kencangkan kembali ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai. Yuk, tinggal kita kencangkan semuanya teman-teman. Untuk di bagian yang tadi sudah kita lepas, bisa kita kencangkan kembali. Ini sudah naik dan siap kita ketok. Nah, kita ketok begitu. Kita kencangkan kembali nih teman-teman. Oke teman-teman, ini ketika kita bongkar rem, ketika memang ini untuk di bagian kalipernya ini kotor atau berkarat, kalian digemukin ya teman-teman ya, ini di sini. Karena ini berfungsi untuk maju mundur ketika kita pengereman. Kita kasih gemuk dengan tujuan supaya dia tidak macet. Ini guys. Nah, gitu guys. Oke, selesai. Tinggal kita lakukan untuk bleeding atau buat buang anginnya ya. Jadi mesin hidup, nanti kita akan injek untuk remnya. Lalu kita akan buang atau kita bleeding. Tahan. Oke, kita buka. Yuk lagi. Tahan. Lagi. Oke. Oke. Tahan. Lagi, cok. Tahan. Dah, lepas. Injek. Lepas. Lepas, injek. Lepas, injek. Dah. Oke. Sepertinya untuk coba turun dulu. Wah, sip. Udah tinggi guys untuk remnya. Kalau tadi ambles, jeblos sama sekali. Oke. Kita tambah lagi jika minyak remnya kurang guys. Oke, selesai teman-teman. Jadi seperti itu caranya ya. Untuk penggantian dari selang fleksibel rem untuk di bagian roda depan. Kita kencangkan semua, siap untuk kita untuk pemasangan roda. Oke guys, tetap semangat. Semoga sedikit video ini bisa membantu untuk teman-teman sesama pecinta Isuzu Panther. Semoga bisa menambah untuk pustaka ilmunya ya. Salam kuku hitam.